Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba membahas sebuah soal tentang UKK atau uji kompetensi kejuruan untuk kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga untuk soal spreadsheet tahun 2024 ya. Jadi kali ini saya mendapatkan soal kedua mengenai UKK akuntansi untuk soal spreadsheet yang sebelumnya kita coba pernah bahas ya tentang laporan pendapatan rent card ya untuk tahun 2024. Untuk sekarang di sini kebetulan juga saya mendapatkan soal yang lain. Langsung saja kita buka. Jadi di sini soalnya tentang laporan pendapatan karyawan pemasaran PT Maju Terus. Yang mana soal bentuk soalnya adalah kurang lebih seperti ini dan untuk soalnya sudah saya buat ya di sini kurang lebih dalam bentuk Excel. Karena seperti komentar sebelumnya bahwa untuk lebih cepatnya untuk penjelasan itu adalah langsung pada rumusnya. Jadi di sini kita akan coba bahas satu persatu rumus apa saja yang perlu kita masukkan untuk menyelesaikan soal ini ya untuk laporan pendapatan karyawan begitu terus. Sebelumnya kalau dilihat dari tata caranya di sini kalian harus jelas pertama adalah mengetik soalnya dulu ya sampai selesai. Oke, sampai selesai itu sampai bawah sini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memperhatikan ketentuan-ketentuan atau keterangan pengisian yang nanti biasanya muncul pada soal-soal spreadsheet atau Microsoft Excel. Ya, jadi untuk soal yang di sini kebetulan ada di bawah dan untuk pengisiannya kurang lebih ada 8 poin pengisian atau tata pengisian ya di sini. Oke. Jadi langsung saja kita bahas untuk bagaimana cara mengisinya. Jadi di sini kebetulan sudah ada terisi 3 data, yaitu nomor induk, nama dan masa kerja. Dan yang akan kita cari itu adalah gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, masa kerja, pendapatan kotor, potongan pajak dan pendapatan bersih. Oke. Jadi dimulai dulu yang pertama kita bahas tentang gaji pokok. Nah, jadi gaji pokok ini kalau kita perhatikan dari keterangan atau ketentuan yang harus kita isi, gaji pokok ini diisi dengan fungsi sebagai berikut. Jadi, jika masa kerja kurang dari 5, ya ini 5 tahun ya untuk masa kerja itu 5 tahun contohnya, maka gaji pokoknya itu 3 juta. Kemudian ada keterangan lainnya yaitu jika masa kerja lebih dari sama dengan 5 di sini ya. Oke, jadi di sini tidak ada lupa menambahkan soalnya 5 ya sama ini. Maka gaji pokoknya itu adalah 5 juta ya. Pokoknya itu 5 juta ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan ini menggunakan fungsi jika ya atau if dalam fungsi Microsoft Excel ya di sini. Jadi untuk Microsoft Excel-nya kita bisa buat dengan fungsi yang satu atau fungsi yang kedua di sini ya. Ketentuannya ada 2. Jadi bisa kita lihat untuk bagaimana cara menerapkannya. Di sini kita bisa langsung saja kepada sel D6 untuk mengisi gaji pokok untuk di baris ke-6 terlebih dahulu yang pertama ya. Langsung saja. Jadi untuk if ini kita menggunakan tanda sama dengan terlebih dahulu dan tulislah if ya. Ketentuannya atau logical testnya ini akan kita bandingkan itu adalah masa kerja. Jadi kita klik yang C6 yang akan kita bandingkan dengan parameter kurang dari 5 tahun atau lebih dari besar sama dengan 5 ya. Jadi untuk rumus yang akan saya ambil di sini akan saya ambil yang bawah yang kedua ya. Jadi saya akan menggunakan logical test itu lebih dari sama dengan 5 maka gajinya itu 5 juta ya. Sedangkan yang di bawahnya atau nanti yang ini adalah 3 juta. Jadi logical testnya itu adalah kurang lebih seperti ini ya. 5 ya. Nah, oke, titik koma value if true-nya itu atau gaji yang benarnya itu kalau di lebih dari 5, lebih dari sama dengan 5 maka gajinya itu adalah 5 juta. Berarti kita ketikkan 5 juta. Kemudian untuk false-nya atau yang dikurang dari 5 ini kita masukkan 3. Jadi ketentuannya adalah kurang lebih seperti ini.
udah ya, tinggal tutup. Bisa kita lihat, nah ini sudah muncul 5 juta ya. Karena apa? Ini 9 itu lebih dari 5 tahun ya di sini kalau 5 ya. Selanjutnya kita tinggal drag ke bawah ya. Oke, simpan dulu. Ini ada yang 3, ada yang 3 ya, rata-rata 5 ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk gaji pokok kurang lebih seperti ini ya. Jadi bisa menggunakan satu parameter yang ada di dalam dua pilihan ini ya. Jadi yang kita ambil ini yang kedua, yang ini ya. Oke. Selanjutnya adalah tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan itu adalah 15% dari gaji pokok. Oke, jadi kurang lebih kita langsung menggunakan rumus aritmetik ya, perhitungan matematika ya, dari sama dengan terlebih dahulu. Dilihat dari gaji pokok. Oke, jadi gaji pokoknya itu dikali berapa? Jadi 15% ya, itu aja. Atau bisa sebaliknya juga nggak apa-apa, ini dibalik, tinggal dibalik saja. Nah, untuk selanjutnya ini sudah diketahui, tinggal di drag ke bawah. Oke. Kemudian untuk tunjangan keluarga di sini adalah 2% dari gaji pokok. Nah, ini cukup mudah ya untuk soal yang ini. 2% dari gaji pokok ini ya. 2%. Kemudian untuk tunjangan kesehatan itu 3%, sama dengan 3% ya. Oke, dikali 3%. Kebetulan ini polanya seperti ini aja langsung ya, 3% dari gaji pokok. Tinggal ke bawah. Oke, kemudian tunjangan masa kerja. Tunjangan masa kerja adalah 20% dikali gaji pokok. Oke. Kemudian pendapatan kotor. Pendapatan kotor itu adalah jumlah penerimaan dari gaji pokok dan tunjangan-tunjangan ya. Jadi di sini kita bisa jumlahkan. Untuk penjumlahannya kita bisa satu persatu atau menggunakan fungsi sum ya di sini. Kalau sum kita tinggal ketikkan sumnya, kemudian dipilih rank dari yang akan dijumlahkan. Contoh kita akan menjumlahkan dari gaji pokok ke tunjangan, maka kurang lebih seperti ini penulisannya. Nah, oke. Kemudian untuk potongan pajak di sini 10% dari pendapatan kotor. Jadi kita kasih 10% pendapatan kotor itu yang ini ya, I6. Kemudian kita hitung dan drag ke bawah lagi. Oke. Dan yang terakhir adalah pendapatan bersih, adalah pendapatan kotor dikurangi potongan pajak. Oke. Pendapatan kotor dikurangi potongan pajak. Oke. Nah, jadi kita bisa perhatikan hasilnya sudah didapatkan ya. Untuk menyelesaikan soal ini, kemudian untuk kita lebih pada keuangan kita ubah menjadi accounting jika kurang kelihatan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tambahan total rata-rata nilai tertinggi dan terendah. Nah, di sini untuk totalnya kita bisa menggunakan sum juga ya. Oke. Kemudian untuk rata-rata kita bisa menggunakan average ya. Oke. Nilai tertinggi itu adalah max ya. Oke. Kalau nilai terendah itu adalah min. Oke. Ini kurang lebih seperti ini untuk perhitungannya. Oke, ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk menyelesaikan soal UKK mengenai akuntansi untuk soal spreadsheet untuk studi kasus soal laporan pendapatan karyawan pemasaran. Ini cukup mudah ya. Jadi
Kalau kita kesimpulkan untuk rumus yang kita pakai itu adalah rumus fungsi if kemudian dengan ketentuan aritmetik ya. Di sini ada persentasi dikalikan dengan gajinya masing-masing ya, gaji pokoknya masing-masing. Kemudian juga tambahannya itu di bawah itu total, ada total itu kita menggunakan rumus sum, rata-rata ada rumus average, kemudian nilai tertinggi dengan nilai atau fungsi max, kemudian nilai terendah dengan min gitu ya. Saya kira ini sudah selesai untuk pembahasan soal UKK akuntansi untuk soal spreadsheet tahun pelajaran 2024 ya. Oke. Jadi jika ada yang ingin bertanya bisa berkomentar di dalam kolom komentar ya di channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.